Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga masih tetap semangat belajarnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fertilisasi dan kehamilan. Tujuan belajar pada pertemuan kali ini adalah pertama, menjelaskan proses terjadinya fertilisasi, kedua, menjelaskan tahap perkembangan embrio. Pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana soal ibu bisa hamil dan apakah ibu bisa hamil tanpa ayah? Proses kehamilannya benar dimulai dari pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Lalu setelah itu, si laki-laki akan menghasilkan sel sperma yang bertemu dengan si perempuan yang juga menghasilkan sel telur. Sel sperma dan sel telur yang telah matang tadi akan melakukan peleburan, dan ini yang dinamakan dengan proses pembuahan atau fertilisasi. Sekarang kita masuk kepada proses terjadinya kehamilan. 1. Sebelum pembuahan, dua unsur penting yang harus ada adalah sel telur dan sperma. Sel telur diproduksi oleh indung telur. Seorang wanita biasanya melepaskan satu sel telur matang setiap bulannya. Proses ini dinamakan ovulasi. Sel telur wanita rata-rata dapat bertahan hidup selama 24 jam setelah dilepaskan, sehingga pada waktu ini sel sperma harus membuahi sel telur agar terjadi kehamilan. Jika tidak ada sperma yang membuahi sel telur akan hancur sehingga terjadilah menstruasi. Ketika cairan sperma dikeluarkan atau pria mengalami ejakulasi, sperma yang mampu dilepaskan mencapai 40 juta pada satu kali ejakulasi. Testis pria secara teratur menghasilkan sperma sepanjang hidup mereka, sehingga mampu menghasilkan sperma sebanyak itu. Namun, hanya satu sperma yang mampu mencapai sel telur dengan perjalanan yang cukup panjang. 2. Terjadinya pembuahan. Saat berhubungan, pria akan mencapai orgasme dan menghasilkan ejakulasi. Ejakulasi yang dihasilkan ini akan mendorong sperma masuk ke dalam vagina menuju leher rahim. Setelah sperma masuk tubuh wanita, perjalanan sperma mencapai sel telur baru dimulai. Ini adalah perjalanan panjang sperma yang tidak mudah dilewati. Terdapat banyak sekali halangan. Halangan pertama adalah lingkungan asam pada vagina yang membuat sperma tidak mampu hidup lama kemudian mati. Halangan kedua adalah lendir serviks. Hanya sperma yang mampu berenang paling kuat yang mampu menembus lendir serviks ini. Setelah itu sperma harus berenang sekitar 18 cm dari serviks menuju rahim, kemudian ke tuba falopi untuk mencapai sel telur. Perjalanan sperma belum selesai karena satu telur bisa didekati oleh ratusan sperma. Namun hanya sperma terkuatlah yang mampu menembus dinding luar sel telur. Ketika ada satu sperma yang bisa masuk sampai inti sel telur, maka sel telur akan membentuk pertahanan diri sehingga mencegah sperma lainnya memasukinya. Dan akhirnya terjadilah penggabungan atau konsepsi. 3. Setelah pembuahan. Setelah sperma masuk, sel telur akan membentuk pertahanan diri. Materi genetik antara sperma dan telur melakukan penggabungan. Jenis kelamin bayi ditentukan dari sini. Jika sperma yang membuahi sel telur membawa kromosom Y, maka bayi berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan jika sperma membawa kromosom X, maka bayi berjenis kelamin perempuan. Sel-sel baru yang jumlah sekitar 100 sel akan membentuk bondelan yang disebut blastokista. Blastokista ini akan berjalan menuju rahim dan akan memakan waktu sekitar 3 hari atau lebih. Setelah itu, blastokista akan menempel pada dinding rahim yang kemudian akan berkembang menjadi embrio dan plasenta. Peristiwa ini membutuhkan waktu beberapa minggu sampai ibu menyadari bahwa ibu sedang hamil. Setelah itu, janin akan terus berkembang. Sebelum lanjut, kita pahami dulu tentang siklus pembuahan sel telur. Ovulasi melepaskan oosit sekunder. Ketika terjadi pembuahan pada hari ke-1, terbentuklah zigot. Zigot adalah sel telur yang telah dibuahi dan hanya terdiri dari satu sel. Pada hari kedua, zigot membelah menjadi 2 sel. Pada hari ketiga terbentuk 4 sel.
Pada hari keempat terbentuk 16 sel. Disinilah terbentuk morula atau sekumpulan sel menyerupai anggur. Pada hari kelima terbentuk blastokista awal. Pada hari 6-7 blastokista memasuki tahap akhir. Pada hari ke-8 sampai ke-9 embrio mulai implantasi, yaitu proses terjadinya penempelan blastokista pada dinding rahim. Bagaimana pengembangan embrio pada janin? Pengembangan embrio pada janin dilalui selama 9 bulan dan ini dibagi 3 menjadi trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Trimester pertama, usia kehamilan 1-3 bulan. Embrio sudah memiliki tulang belakang. Mulai terbentuk otak dan sumsum tulang belakang. Embrio sudah dapat disebut sebagai janin. Janin berukuran kurang lebih 5,5 cm, serta otot, tulang belakang, tulang rusuk, lengan, dan jari mulai terbentuk. Janin sudah mulai dapat menggerakkan lengan dan kaki serta memutar kepala. Pada akhir trimester pertama, janin sudah terlihat seperti miniatur manusia. Trimester kedua, usia kehamilan sekitar 4-6 bulan. Janin berukuran 19 cm, berat badan 0,5 kg, dan janin terlihat seperti bayi. Janin mulai bergerak aktif, jari tangan dan kaki mulai terbentuk, permukaan kulit ditumbuhi rambut. Janin telah memiliki alis dan bulu mata. Pada akhir trimester kedua, mata janin telah terbuka. Pada trimester ini, janin sudah mulai mendengar dan mulai menyerap makanan yang dimakan oleh ibunya melalui plasenta. Trimester ketiga, usia kehamilan 7-9 bulan. Janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri. Sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernafas dengan lingkungan luar. Tulang mulai bergerak dan otot mulai menebal. Pada trimester ini, janin sudah mulai membuka dan menutup mata. Dan janin juga sudah mulai merasakan cahaya dari luar tubuh ibu. Pada akhir minggu ke-37, semua organ janin sudah berfungsi secara mandiri. Berat ideal janin biasanya berkisar 3 kg atau lebih dengan panjang 50 cm. Minggu-minggu terakhir sebelum persalinan, idealnya kepala bayi sudah turun ke bawah menuju jalan rahir sebelum dilahirkan. Terakhir, tahukah kamu kenapa bayi bisa kembar? Bayi kembar dibagi menjadi 2, yaitu kembar identik dan kembar fraternal. Kembar identik adalah kembar yang berasal dari satu sel telur dan satu sperma yang sama. Kemudian membelah menjadi 2 sehingga banyak ciri-cirinya yang sama, seperti ciri DNA, kemudian wajah yang mirip, dan jenis kelamin yang sama, serta golongan darah juga sama. Sedangkan kembar fraternal adalah kembar yang berasal dari satu sperma dan satu sel telur yang berbeda, sehingga ciri-cirinya pun berbeda, seperti DNA, jenis kelamin yang bisa sama atau beda, kemudian wajah yang berbeda, dan golongan darah yang berbeda. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.